Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin rahimakumullah. Memang saya kira tak ada sesuatu yang tidak dibincang oleh para ulama Islam dan zu'ama kita yang mukhlis untuk ditinggalkan kepada generasi penyambung perjuangan sebagai catatan, sebagai bahan-bahan renungan, dan untuk dicocokkan dengan segala keadaan di mana mereka ada, di mana saja kita berada. Jadi untungnya kita sekarang ini adalah tidak perlu mencari pengalaman-pengalaman baru sendiri untuk mendapatkan patok-patokan hidup. Kita harus bersyukur karena semua itu yang masih berupa gelondongan seperti kayu gelondongan itu kita temukan di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsipnya itu di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada suatu pun yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Jadi begitu itu merupakan kebutuhan buat hidup, kebutuhan buat tata kemasyarakatan, filsafah untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, kita dengan diri sendiri, kita dengan keluarga, kita dengan kita. Maka Al-Quran sudah mengandung prinsip-prinsipnya. Kemudian perinciannya dari prinsip-prinsip itu telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi prinsip penerapan dari prinsip itu oleh Nabi Muhammad SAW telah dibuat. Kemudian prakteknya oleh para sahabat dan tafsiran daripada praktek para sahabat itu diulas oleh para ulama, oleh para zu'ama. Jadi kita sebenarnya tinggal baca saja yang banyak dari buku-buku peninggalan mereka, dari kitab-kitab karangan mereka. Setelah kita banyak baca, kita terapkan hasil ulasan mereka itu pada kehidupan kita sekarang. Jadi pada tiap generasi ada mujaddid, ada ulama yang sifatnya all round, ulama dan politikus sekaligus. Itu tiap generasi mesti ada. Jadi kita kalau mengerti itu, membaca, kita akan menemukan segala kebenaran dan kecocokan. Karenanya kita ini benar-benar beruntung sebagai umat yang hidup di akhir zaman, dan justru di akhir ini gelombang permusuhan dari umat lawan semakin kelihatan, semakin nyata. Dan nanti kira-kira 1 abad lagi atau setengah abad lagi, saya kira kurang lebih, ini nanti akan ada perang total antara yang kafir dan yang muslim. Sudah kembali kita akan membuka lembaran hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad? Kamu akan berkelahi dengan Yahudi habis-habisan. Itu dalam hadis Bukhari. Itu nanti akan terlintas dalam sejarah kita hidup. Itu kita akan lakoni nanti. Sekarang ini masih tola'ir. Masing-masing masih main keluar kata-kata yang jelas
Seperti salah satu orang daripada Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, perang kami dengan orang-orang sekarang ini adalah perang antara Taurat dengan Quran. Padahal dia tahu bahwa Quran tidak main, masih belum dimainkan. Sebab tidak ada kesempatan untuk memainkan Al-Quran. Di negeri Arab sendiri itu saluran Al-Quran sudah terkunci rapat. Jadi mereka ini sekarang seperti orang dumai. Ini kami pengikut Taurat, kami menang. Itu pengikut Al-Quran, hancur lebur di tangan kita. Mana kebenaran Al-Quran? Padahal dia mengerti, cuma ini sekedar mengelabui mata penganut Al-Quran yang cetek-cetek ini. Sesungguhnya Quran belum main dalam gelanggang. Spiler-spilernya pun tidak boleh muncul, kecuali sekali-sekali muncul sebentar. Tetapi itu munculnya satu-satu orang saja sudah menggemparkan seluruh bola bumi ini. Jadi ingat bahwa Rasulullah SAW sudah menjanjikan bahwa nanti akhir zaman akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Akan lahir Imam Mahdi. Habis Mahdi akan keluar Dajjal. Dajjal atau Dajjalisme. Faham Dajjalisme itu di mana zaman ada, tiap zaman. Artinya faham kebendaan, faham manusia ini hidup dengan pikiran perut dan isi perut. Faham materialisme terang-terangan saja. Kemudian itu akan turun Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa akan turun. Dan apa pekerjaan Nabi Allah Isa? Itu semua sudah diperinci. Jadi sebenarnya salah benar kalau kita meninggalkan bahan-bahan baku dan bahan-bahan sudah terperinci ini untuk kita pergi nunut di bawah rombongannya Barat yang lawan ini. Sudah tidak ada keblinger di dunia yang lebih parah daripada ini. Keblingernya umat yang sudah disiapkan segala macam bahan-bahan renungan, falsafah yang sudah jelas gamblang, pengalaman-pengalaman para sahabat, pengalaman-pengalaman para tabi'in wa tabi'it tabi'ina ila yaumina hadza. Kemudian kita meninggalkan itu, pergi ngejer rombongannya Barat yang punya motor, yang punya TV, karena kita tertarik oleh motor-motorannya, oleh TV-TV-nya, oleh kulkas-kulkasnya dan sebagainya. Ini satu keblingeran yang belum ada taranya dalam sejarah umat manusia. Karena itu majelis-majelis semacam ini harus bertujuan atau bertemakan memulihkan kesadaran kita yang sedang sekarang ini seperti kena bius, seperti kena obat tidur, tapi sudah ngelilir. Bismillah. Jadi yang menyedihkan sekarang ini, jika kita umat Islam tidak bergerak melainkan memakai falsafat Barat. Jadi pergerakan umat Islam sekarang ini, coba lihat Timur Tengah. Ini saya pakai contoh selamanya di Timur Tengah, sebab ini sekarang sedang mengalami anget-angetnya persoalan. Lihat itu sekarang negara Irak, penduduknya Arab, Muslim, dasar hukumnya sosialisme, Ba'ath. Syria, itu Syria pernah memainkan role yang hebat dalam umat, dalam sejarah gemilangnya umat Islam. Dasarnya sosialisme Marxis. Coba, apa ada kekeblingeran lebih dari ini? Tapi karena ini manusia perlu diselentik, perlu diajar. Sekarang dipercontohkan oleh Allah, inilah, ini falsafahmu. Sekarang kamu kalah terus, kamu dibikin mainan terus. Kapal terbang lawannya itu tiap hari pukul kembali, seperti belajar titis-titisan saja. Dan sudah jelas dunia akan diam, sebab yang dipukul satu-satunya lawan yang mesti dikeroyok umat Islam.
Tidak akan ada yang bicara. Mana PBB bicara? Tidak ada. Waktu Shah Iran pernah digulingkan tahun 53, kemudian kembali lagi, dalam 2 malam dia membunuh 900 jenderal antara angkatan perang, perwira-perwira. Itu waktu satu suara pun tidak ada. Ini orang-orang yang sudah berdosa, bersalah, dunia ramai. Kenapa dibunuh? Ali Bhutto dibunuh, katanya kenapa dibunuh? Begitulah suaranya. Dan setelah itu umat Islam difitnah. Sekarang mulai kelihatan bintangnya Islam naik di Iran. Fajarnya menyingsing dari situ. Ya, sudah kebetulan itu. Dunia barat tidak mau tahu. Pers-pers seperti Newsweek, majalah-majalah Amerika mengatakan di sana sekarang dibenarkan adanya pergundian. Coba. Ini kan cuma fitnah. Jadi umat Islam ini tidak punya alat-alat untuk menjawab fitnahan barat. Jadi ya pers dunia dipegang oleh Yahudi, Jewish Agency, perwakilan-perwakilan berita seperti Reuters, United Press International, AFP dan lain-lainnya itu Yahudi lawan, atau Salibi lawan. Jadi mereka lah yang membagi-bagikan berita ini sampai ke surat-surat kabar kita di sini. Sumbernya sana, bandarnya sana. Saudara-saudara, ini perlu satu keprihatinan. Jadi ulama Islam sekarang ini belum mempunyai satu pengaruh yang besar untuk meyakinkan umatnya ini bahwa sebenarnya kebenaran itu adalah di tangannya kita. Kebenaran itu adalah dalam Al-Quran. Ini semua dunia ini semuanya, krisis dunia ini dibereskan oleh Al-Quran dalam beberapa. Saya akan insyaallah ta'ala akan mendekatkan bahwa krisis dunia ini bersumberkan 3 macam. Dan Al-Quran membereskan 3 macam itu dengan 30 perkataan tok. Jadi sumber kekacauan di dunia, peperangan, gontok-gontokan, penumpahan darah, ini sebetulnya sumbernya pemerintahan. 1. Kedua, class and strain, pergolakan antara kelas dengan kelas. Kelas miskin dengan kelas kaya. Ya. Ini salah satu dari sumber-sumber yang jelas menyebabkan kekacauan di dunia. Perang sana, perang sini, atau kekuasaan. Ya rebutan kekuasaan atau rebutan isi perut. Dan akhirnya masalah rumah tangga. Ini kekacauan dunia. Percaya saudara, kalau Al-Quran bukan membereskan itu dengan 1 juz, kok banyak 1 juz. Bukan dengan 1 surat, kok banyak 1 surat. Bukan dengan 30 ayat, kok banyak 30 ayat. 30 perkataan. Tunggu saja, insya Allah kita akan dekatkan itu. Supaya saudara tahu bahwa kita ini sudah memiliki segala-galanya. Lah kalau kita masih ngejar ke barat, kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala sami'na, tetapi kita bilang sama barat wa ata'na. Ata'na bukan kepada Allah, ata'na kepada barat. Ayatul hijab kita baca, tapi kita bilang asaina kepada ayatul hijab, ata'na kepada peraturan orang yang memegang Taurat dan Injil ini. Kalau gini terus, saudara tidak akan bisa mentas. Saudara akan tetap di bawah. Tetap di bawah rahmatnya kaum Yahudi yang paling judesnya manusia di dunia. Dengan saksinya Al-Quran. Nabi-nabinya mereka sendiri dibunuh, apalagi saudara. Nabi bangsa Yahudi diutus untuk orang Yahudi, dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Yahudi. Apalagi bangsa Indonesia, apalagi orang Arab, musuhnya buyutan itu. Jadi sebetulnya satu kebelingeran yang tidak ada taranya kalau kita meneruskan perbuatan ini. Saudara bisa bayangkan saja secara kasar, seorang Pak Turut ngikuti orang yang ngikuti hawa nafsunya.
Apa bisa untung orang Pak Turut ini? Kalau hawa nafsunya orang yang nonton, yang pimpin kita ini kepingin membunuh kita, dibunuh kita. Orang dia ikut hawa nafsu, tidak ikut akal, tidak ikut wahyu. Kita Pak Turutnya. Ya sudah jelas. Orang sekarang sedang tenggelam. Saudara tahu orang yang tenggelam itu, anak kandungnya sendiri kalau dia tenggelam, anak kandungnya dia lupa mungkin dipakai sebagai ance-ance supaya dia tidak kelelep, supaya dia tidak kesilap, biar anaknya yang mati. Sebab masalahnya ini masalah hidup dan mati. Apalagi Yahudi tenggelam, kita yang minta dipimpin dia. Yahudi sekarang tenggelam dalam kesulitan-kesulitan rohani. Yahudi sekarang hidup dalam keadaan terlalu terjepit pikirannya, sebab hubungan dengan wahyu sudah putus. Sudah tidak ada kemungkinan lagi bahwa Yahudi akan hidup sebagai umat yang baik. Jadi mereka mesti mengejar posisi-posisi untuk melanjutkan kejahatan seterusnya. Kalau kita menyerahkan diri untuk menjadi sapi tarian mereka, fa insyaallah dia orang akan garap kita habis-habisan. Saudara-saudara yang terhormat, Allah berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Ingat bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti segala rabaan dan keinginan hati mereka. Kalau kita mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya, sudah pasti kita tidak bisa untung. Kalau kita punya muda-mudi akan ikut dengan mereka, berarti mereka akan melepaskan agama, akan melepaskan adat istiadat untuk mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang ngetrapkan pergaulan dan perjuangan seperti yang kita lihat ini. Sampai ada salah satu sekolah perempuan di Kuwait bukan di sini. Waktu itu anak-anak kembali pakai kudung, pulang ke rumahnya dan kembali lagi besoknya pakai kudung. Itu kepala sekolah mengusir itu anak-anak. Kenapa kamu pakai kudung? Mereka bilang, apa kamu ini bukan muslimah? Kami muslimah, ini ayatnya, ayat kudung. Ya, tetapi di sekolah sini tidak boleh ada ini. Jadi jelas ini orang tidak mengikuti Al-Quran. Sudah wa'asaina. Kalau sudah soalnya wa'asaina, ya tunggu siksaannya. Saudara-saudara, hal semacam ini perlu menjadi renungan kita semua. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita sekarang mulai membaca salah satu dari peninggalan seorang yang arif bijaksana. Yang pertama ini dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, salah seorang pejuang kira-kira 100 tahun kurang sedikit. Ini manusia ulama dan politikus, dikejar-kejar oleh Prancis, oleh Inggris. Akhirnya dia mati mengembara. Negerinya, tempat kelahirannya Afghanistan. Ini umat Afghanistan yang sekarang memerangi komunis dengan gigih, dengan habis-habisan. Ini berkat siraman-siraman Jamaluddin Al-Afghani. Ini salah satu daripada catatan dalam bukunya. Beliau berkata demikian, "Laisa bil-ru'bi wat-tarassubi wad-darbi tabni al-mujtama'atu abna'aha. Fa inna dhalika qad yartaquhum 'ala at-ta'ah ma damat qabdatul yad al-musallahati fawqa a'naqihim wa ma min qabdatin tadumu ila al-abad fa inna a'mar asy-syu'ub hiya al-atwal 'ala ad-dawam." Bukan dengan ancaman, pengintaian dan kekejaman suatu masyarakat homogen, kompak dapat dibangun. Karena apa? Karena hal itu cuma akan memaksa mereka tunduk selama genggaman tangan bersenjata di atas kepala mereka. Dan tak ada suatu genggaman pun di dunia yang dapat hidup selama-lamanya. Umur masyarakat
manusia pasti selalu akan lebih panjang dari kungkungan suatu kekuasaan dari suatu pemerintahan. Saudara-saudara, ini yang ditinggalkan oleh dia kira-kira 100 tahun. Ini sekarang persis letterlek. Apa letterlek? Secara hurufi, harfian terjadi di negerinya dia sendiri. Pemerintahan Taraki, seorang sosialis dari Soviet, belajar di Soviet, orang komunis, sekarang memaksa umatnya untuk tunduk pada peraturan KOM. Padahal umatnya muslimin, Afghanistan itu muslim. Umat menolak, dia memaksa menggunakan senjata dan tangan besi. Akhirnya meledaklah suatu revolusi yang besar-besaran. Sekarang umat sudah bayat. Atau umat ini habis sama sekali, atau pemerintah ini gulung tikar. Sebab kata Jamaluddin, kalau ada pemerintahan itu, katanya dia, tidak mungkin suatu masyarakat yang kompak, yang baik itu dibangun dengan kekerasan. Ayo turut aku. Jadi yang memerintah ini sedikit, orang sedikit atau beberapa gelintir orang yang memerintah ini akan mengangkangi dan mengungkungi segala kemauan masyarakat yang besar. Ini tidak bisa. Tidak lama, kalau bisa pun dengan kekerasan, tidak lama. Sebab umurnya tangan seorang penguasa paling lama 50 tahun. Habis 50 tahun apa? Habis. Atau mati sendiri. Sudah sampai ajalnya. Tapi umur masyarakat ini ribuan tahun. Jadi pemerintah yang pintar itu mengikuti kemauan masyarakatnya. Kehendak mayoritas ini apa? Oh, kehendak mayoritas, kami minta supaya masalah agama kami jangan dilanggar. Baik, kami tidak akan melanggar. Sudah akor, mungkin. Dan betul-betul jangan terlanggar. Jadi kalau masyarakat besar dipimpin oleh 25 orang atau 30 orang, 30 orang ini makmum kepada orang di luar negeri, ya sudah tidak lama ini. Ini maksudnya Jamaluddin Al-Afghani. Jadi kalau kita mau bangun suatu masyarakat yang homogen, yang gini, kompak, sama pemerintahnya tidak ada dendam. Semua orang ini kadang-kadang dipaksa, ditakuti, diancam, dibui, disepak, dipukul, lantas masyarakatnya takut. Karena takut dia diem, tetapi hatinya tidak diem. Hatinya unek-unek. Setidak-tidaknya kalau dia bangun malam mendoa. Ini doa yang menyebabkan pekerjaan pemerintahnya tidak berhasil. Ini yang membawa bala. Seperti di mana-mana, air yang jadinya baik bisa menyiram sawah, akhirnya jadi banjir. Air dikit kita, angin menjadi ribut, dunia gempa terus, api menyala di mana-mana. Ya karena ada barokahnya. Ini akibat sesuatu yang tidak homogen. Ini kata Jamaluddin, tidak bisa. Kalau kita mau bentuk suatu masyarakat yang betul-betul sama pemerintahnya seperti anak dengan ayahnya, coba kemauan orang banyak turutono, jangan ditekan dan jangan. Saya kira ini cocok dan kebetulan ini di negerinya sendiri. Ini satu pengalaman. Yang kedua, ini dari salah seorang ahli tasawuf. Dia bilang annas kan nawafili dzatiz zujajil mulawwan. Manusia ini seperti jendela yang kacanya itu berwarna-warna. Seperti kaca yang di hadapan kita ini. Itu kaca warna, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada ungu. Kata dia, itu kaca akan berkilauan, akan bersinar kalau kena cahaya matahari. Kalau kena matahari sudah jelas itu kaca akan menampakkan dirinya. Sebab ada cahaya dari luar. Dia seperti berlian.
Kalau berlian itu kita masukkan dalam satu peti yang kosong dan gelap, saudara tidak bisa lihat apa-apa dari berlian ini. Tapi bukakan satu lampu, nanti itu berlian main cahaya. Manusia seperti kaca berwarna. Selagi matahari menyorotkan sinarnya, itu nikmatnya mata kita melihat warna-warninya itu kaca. Kalau tidak ada matahari, datang waktu gelap, lazimnya, biasanya petang sudah kaca. Kecuali kalau ada lampu dari dalam, lain lagi sudah. Betul saudara-saudara? Ini cocok dengan pengalaman kita atau tidak? Manusia pun begitu juga. Kalau manusia ini kena dari luar saja bisa jadi baik. Kalau petang dedet tidak ada cahaya dari dalam, manusia ini gelap. Jadi perlu ada sinar dari rohnya manusia ini. Baru kita ketahui bahwa manusia ini betul-betul luar dalam percaya. Kalau kena matahari menyinar, kalau malam ada lampu-lampu besar dari dalam. Yang kalau saudara lihat, wah kaca itu kelihatan cahayanya dari dalam. Umumnya gelas-gelas atau kacanya umat Islam ini tidak menyala dari dalam, tidak ada nur. Kalau tidak ada nur ya gelap. Kalau saudara sekarang menoleh melihat kaca itu, saudara tidak bisa baca apa-apanya sebab tidak kelihatan, gelap. Dari sana gelap. Dia tunggu ada lampu di balik kaca itu nanti. Kalau tidak percaya, sekarang nyalakan satu lampu di belakang kaca itu, nanti kita akan bisa membaca tulisannya. Jelas saudara-saudara? Begitu juga manusia. Mari kita buat satu nur dari dalam. Mari kita wujudkan cahaya dari dalam. Cahaya dari dalam itu daripada Quran, isi Quran, atau ilmu pengetahuan, atau taat dan takwa Allah. Itu nanti menyinar dari dalam. Dan zaman ini memerlukan manusia yang luar dalam mesti percaya. Begitu saudara-saudara. Yang ketiga, salah seorang ahli tasawuf berkata, namanya Syaqiq, berkata, adaitul a'da falam ara a'dali min nafsi. Aku pernah memusuhi bermacam-macam lawan, namun belum pernah aku mengenal lawan yang lebih jahat daripada nafsuku sendiri. Jadi orang ini pernah melawan musuh bermacam-macam kaliber. Ada yang besar, ada yang kecil. Namun kata dia, aku belum pernah lihat musuh yang lebih jahat daripada hawa nafsuku sendiri. Sebab apa? Sebab hawa nafsu ini mempengaruhi dan mempesona, terus menjegal saudara. Tahu-tahu saudara jatuh berlumuran maksiat tanpa bisa saudara melawan. Sedarnya saudara setelah saudara, kalau kita mukminin billah wal yaumil akhir, kesadaran kita akan datang sesudah kita diganting oleh hawa nafsu sendiri. Yang bisa mengontrol hawa nafsu adalah orang terkuat di dunia. Jadi hawa nafsu perlu dikontrol. Pengontrolannya memerlukan latihan. Jadi seperti nuwun sewu, maaf, seperti anjing untuk buru, anjing herder atau anjing polisi, itu harus dilatih. Jadi kalau diisyaratkan saja dia sudah tahu mana yang dimaksud oleh tuannya ini. Hawa nafsu itu harus dikontrol, tidak dipres sama sekali, bisa rusak, bisa hancur kita. Seperti syahwat untuk nikah, ini tidak boleh dibuntoni sama sekali, tidak boleh nikah, tidak bisa. Tapi saluran-saluran yang tidak wajar, yang haram, ini dikunci salurannya, dibukakan yang halal. Marah tidak boleh ditutup sama sekali.
Marah itu kalau melihat maksiat, orang bermaksiat kita mesti marah karena Allah. Tetapi bukan marah untuk pribadi. Jadi marah tidak dibunteti sama sekali dan tidak di-loss sama sekali. Sehingga ada orang salah duduk di mukanya marah. Orang tidak jawab assalamualaikumnya dia marah. Belum tentu itu orang mungkin pikirannya melayang lain tempat. Mungkin dia itu hari tidak dapat belanja rumah, dia pikiran. Dia ini kan ini itu orang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang dalam keadaan ghafil, dia marah, dia maki-maki. Dan akhirnya ini orang tidak bisa hidup tanpa marah. Sebab produksi marahnya terus dibuka, tambah banyak. Kalau Imam Ghazali bilang mesti dilatih, dan latihan itu mesti jadi murid dulu, mesti masuk di gelanggang ahli tasawuf, di setel akhlaknya. Dan akhlak itu adalah dari hawa nafsu. Mana orang mau keluarkan duit untuk belanja, membelanjakan fisabilillah, kalau tidak akhlaknya kuat, kalau tidak tangannya biasa keluar belanja. Jadi ini dibiasakan keluar, tidak gini tapi gini. Itu dilatih. Karenanya anak kecil umur 4 tahun 5 tahun kalau ada orang minta-minta di muka pintu, kita panggil, kita punya anak, sini, ini uang 10 rupiah, kasihkan itu. Jadi itu anak berlari mengasihkan uang. Ini artinya melatih dia supaya tangannya murah. Anak yatim dilatih. Tidak kita dudukkan anak di muka TV melihat orang gontok-gontokan, melihat film karate, akhirnya ini anak tidak enak kalau tidak mau keluar. Ini namanya kekeliruan. Sebab apa kita keliru? Sebab kita makmum pada Yahudi wassalibiyin. Salah sendiri. Jadi dilatih. Sampai kalau anak ini mau dilatih supaya menjadi halim, tidak tukang marah, latih. Kata Imam Ghazali kalau perlu golekno wong diburu, buru ono ini supaya maki-maki sama ini. Kuat apa tidak? Latih, sabar saja, sabar, diam. Diupai orang supaya maki. Ya mungkin tidak ada cerita gitu di sekarang ya, tetapi itu masuk dalam akal untuk melatih. Itu anak kalau dilihat oleh gurunya agak kepetik, agak sombong, itu guru mesti melatih dia. Wah, kalau kamu mau mondok sama saya bisa menerima kamu, tapi maaf ya, kamu harus membersihkan WC saben hari. Bagaimana? Mau tak? Kalau kamu bisa membantu saya begitu ya saya mau. Itu anak bilang, wah saya kan bayar untuk WC. Oh ya sudah, kalau itu ya tidak apa-apa. Kalau dilihat itu orang perlente, bajunya semua bersih, disuruh ke pawang, ke dapur untuk masak, pakai kayu, masak pakai kayu, biar keperlintiannya ini kurang. Sebab kalau itu anak perlente, itu anak akan pergi ke satu jurusan di mana emosi birainya akan terbukakan pintu. Dan di zaman seperti sekarang, kalau anak sudah mulai perlente diculkan, berarti dia cari orang yang melihat, dia buka rambutnya dan dibeli minyak rambutnya supaya orang melihat dan dilihat. Lain lagi nanti jurusannya ini. Sebentar saja dia sudah punya pacar. Kalau sudah pacarisme, sudah taqwallah itu kurang. Ini saudara-saudara, kalau mereka itu begini. Makanya dia bilang, adaitul a'da falam ara a'da li min nafsi. Yang kedua, wa'alajtu syuj'an wassiba' falam yaghlibni ila sahibus su'. Kata dia, aku juga pernah melawan orang-orang yang berani, pernah memburu binatang-binatang buas, namun aku belum pernah terkalahkan kecuali oleh teman yang bejat moralnya. Jadi teman yang bejat moralnya itulah lebih cepat mengalahkan kita daripada macan kita lawan. Karuan kita duel sama macan, kita tahu tempat cakar-cakarannya dan kita obati.
Tapi kalau teman yang jahat, tidak lama mengajak kita kepada yang kejahatan. Apes-apesnya kalau itu teman zaman sekarang masih khair, kata orang sekarang, masih baik. Kok ndak rokokan? Iki lho, sedotan tak sini. Iku tak siji. Cobaan kon iku apa kok ndak tau rasane rokok. Kaya dudu wong lanang wae. Nek ngono nginang ora ono karuan. Diubupi toto ya wis siji wae ya. Iya cukup siji. Ya 2 kali, 3 kali akhirnya dia minta uang dari ayahnya. Bah, itu rokok. Lho inginane lah kok ndak rokokan ya kanca-kanca sing ngajari aku. Falam yaghlibni illa sahibus su. Itu kalau khair, itu kalau baik. Dan kalau tidak baik, saudara bisa bayangkan diajak kemana ini anak. Apalagi kalau ini anak masih tubuh, soleh minas solehin, mudah saja. Apalagi kalau dia dari kecilnya sudah biasa mau beli permen, disuruh muter ini, oleh telur. Pak insya Allah dia masuk kasino, dia masuk tempat-tempat judi. Tidak lama ini. Lah kalau orang mengurung anaknya tidak dikeluarkan, apa ini orang salah? Menurut kebiasaan ya salah. Tetapi dia bilang, lah anakku ini sehat. Yang di luar ini semua anak pada kena gabak. Nah saya kalau pacarnya anak kan kembali kena gabak. Jadi logis sekali, benar ini. Mesti pakai sistem isolasi. Zaman sekarang ini yang sakit lebih banyak daripada yang sehat. Jadi yang sehatlah yang dikurung. Dulu, zaman dulu orang yang sakit sedikit, ya sakitnya yang dikurung. Ada tempat di Kelaka itu tempat anak nakal namanya dulu tahun 30, tahun 32. Oleh kolonial diadakan tempat anak-anak nakal di Kelaka. Dan sekarang mana bisa muat anak-anak nakal zaman sekarang? Jadi yang baik saja dimasukkan di Kelaka sekarang ini. Untuk di setel, diatur supaya tetap baik, supaya tidak kejangkitan sampai dia imun. Sudah divaksinasi, sudah ada cat, sudah dikasih TCD apa semua, dia keluar ya tidak ketularan, sudah kuat. Kalau tidak pakai TCD, tidak pakai macam-macam, tidak lama itu anak. Jadi sahibus su berbahaya. Jadi kita kalau mau latih anak kita, kalau perlu kita bilang ini kocok-kocok goreng nih kafe. Jangan mangan, Pak. Ayo, Bapak, HP Merisani. Lantas main, lihat. Besoknya sudah pulang, koncomu sing ngarani iku nakalan iku. Kocok kumpul. Nekermu dijukuk loro kok ndak weruh. Dia semekala ada orang dah dicekel nih. Dikasih tahu ini temanmu yang begini ini jangan kau kumpuli, bahaya. Jadi dijaga terus. Siapa kira-kira ya yang telaten bisa miara anak sampai begitu? Sedang masalah ini prinsip. Tidak bisa itu anak bisa sehat kalau tidak ditelateni sampai ke situ. Saudara-saudara, akhirnya dia bilang wa akaltu tayyib wa tazawwajtu al-hisan falam ara aladza min al-afiyah. Dan aku telah mencoba makan makanan yang serba lezat. Aku pernah mengawini istri yang cantik. Namun tak pernah kurasakan kelezatan yang lebih nikmat daripada afiat, daripada badan yang sehat. Dia bilang, saya pernah mencoba makan yang mewah, ya lezat. Pernah mengawini gadis yang cantik, ya senang. Tetapi lebih senang, lebih lezat daripada semua itu kalau badanmu, wahai muslim, seger, sehat. Artinya kesehatan itu lebih dirasakan enak daripada itu semua. Bagaimana? Ya jawabnya kalau kita sehat, biarpun kita makan nasi putih dengan tempe dan kecap, fa insyaallah lahap kita makan, senang, enak. Tapi kalau sudah badan tidak sehat, biar kita dikasih kebuli, anggur, apel, gak ada nafsu.
Bedanya antara yang pertama dan yang kedua, yang pertama itu sehat. Saudara kalau melihat saudara-saudara kita kaum tani di tengah-tengah sawah mereka makan dengan lezatnya, kita nanti merasa ini kesehatan mereka, kena matahari, kena udara, kena hawa yang bersih, tidak ada polusi, tidak ada apa. Orang yang duduk di kantor di tengah-tengah kota-kota besar, kena saben hari dia menghirup udara yang penuh dengan hasilnya knalpot yang dibuka itu semua. Ini orang dadanya tidak begitu sehat, lalu nafsu makannya kurang, apalagi kalau dia menambah lagi pakai rokokan apa, semakin dia tidak sehat. Orang yang di tengah sawah itu kena matahari apa sehat. Itulah yang dikatakan lezat. Apa saudara bisa membayangkan orang di istana, kurang apa di istana, tetapi dia sakit? Apa rasanya di istana tapi sakit? Orang multimilioner tapi dia kena kencing manis, kena darah tinggi, kena itu, kena ini, akhirnya ini tidak boleh makan, ini tidak boleh makan, akhirnya duitnya kemana? Tidak rasanya. Tentu kalau dia disuruh milih, Pak, insya Allah dia milih, wah iya aku gelem milih tadi Pak Tani asal aku sehat, mungkin duitku tak dung-dung no. Apa sebab? Masalahnya sehat dan afiat. Saudara-saudara, beginilah hasil daripada ulasan para ulama dan para sufiya. Atas dasar ini semua kita bisa mengerti dari hasil pengalaman orang-orang arif ini dan orang-orang yang sudah mempunyai percobaan. Tinggal kita laksanakan saja apa yang menjadi pengalaman mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pindahlah kita sekarang pada acara terakhir, yaitu acara tanya jawab. Ada. Silakan. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan tentang hadis di bawah ini. An-Suwaid bin Mubarak aku sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya'ti akhir zaman qaumun yata'al aslan bahar al-ahlam yaquluna min qawli al-da'iyah yaquluna min al-islam kama yaqulun min al-rawiyah la yaja'izu imanuhum hanajiwahum fa'inna laqinuhum faqtuluhum fa'inna qawlahum asyadu man qadara min jawab al-jahil wa Ini yang ditanyakan artinya di sini. Ya, penjelasan. Saudara penanya yang terhormat, kalau hadis ini ditafsirkan, maka maksudnya Rasulullah SAW dari riwayat Suwaid bin Mubarak mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya Ali berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, nanti akhir zaman ada kelompok manusia, umur mereka itu muda, yakni belum ada ilmu yang cukup, belum ada pengalaman yang cukup, dan kesempurnaan pikiran juga belum cukup. Sufaha'ul ahlam, yakni orang yang tidak berpikiran waras. Dia orang sering-sering memetik daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi yaquluna min qawli khairi qawlil bariyah. Mereka mengambil memetik daripada kata-kata manusia yang paling baik. Jadi baik Nabi maupun orang lain diambil sana, diambil min qawli khairil bariyah. Tetapi mereka ini meluncur dari agama sebagaimana panah meluncur dari busurnya. Jadi artinya ini tidak beriman. Orang-orang begini ini adalah orang yang menyesatkan umat. Dia sendiri bukan muslim, tetapi dia mengambil aqwal al-muslimin untuk memukul kaum muslimin. Salah satu orang yang sekarang ini berbicara begini dari mereka ini, contohnya salah satu orang berkata begini,
Kalau mau berpolitik, pergi ke tempat-tempatku yang kusiapkan untuk politik. Tapi kalau mau Islam, pergi ke masjid. Ini kata-kata keliru, menyesatkan umat. Dan dia bilang Islam itu tidak boleh dicampuri politik, dan politik tidak boleh dicampuri Islam. Jadi kalau politik tidak ada agamanya, ya sudah saudara bisa bayangkan seperti politik yang dia mau menjalankannya. Siapa mau menerima itu? Jelas tidak bisa diterima. Jadi Presiden Mesir sekarang ini berbicara begini, persis seperti mana yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, ini satu contoh. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka itu tidak sampai turun lebih daripada tenggorokan ini. Tidak sampai masuk dalam hati. Di sini dong. Sekitar ini. Fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum. Di mana kamu menjumpai mereka, bunuhlah mereka itu. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Membunuh mereka adalah suatu pahala besar di hari kiamat. Saudara-saudara, selain dari hadis ini perlu diselidiki riwayatnya, tapi sudah jelas ini juga bisa diambil ancer-ancer pengertian bagi kita umat Islam, bahwa tidak semua orang yang berbicara atas nama Islam, memakai nama Islam sudah cocok. Kadang-kadang mereka itu udaza'ul asnan, sufa'ul ahlam. Orang bukan orang yang mengerti. Karena itu saudara-saudara, ini dipakai sebagai peneropong, peneliti, pengawas segala kata-kata yang kita dengar daripada orang-orang seperti itu. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kedua, bagaimana bagi mereka yang tidak mau tafsir kalau menafsirkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika kitabul jadi, dan tilka ayatul kitabil hakim hudal wa rahmatan lil muslimin. Sedang arti dari dalika dan tilka dan yang lain. Jadi kalau diterima itu nanti tidak mana atau ada dan Saudara yang terhormat, kadang-kadang dalam bahasa Arab, apalagi orang yang mengerti pramasastranya Al-Quran, zalika itu kadang-kadang ditunjuk jauh, maksudnya menghormat. Zalikum juga pakai jamak. Zalikum dalam Quran ada zalikum, zalika. Sebenarnya maksudnya ini, tapi ditunjuk itu supaya kelihatan besar. Jadi tidak ini dekat, ini jauh, artinya tinggi, mulia. Jadi kalau kita bilang zalikal kitabul la raiba fihi, itu Alkitab adalah salah satu nama Al-Quran. Dan sifatnya tiada ragu yang dikandung oleh Al-Quran. Jadi tidak mungkin kita temukan di dalam Al-Quran suatu keraguan barang sedikit pun. Apa yang ada dalam Quran sudah pasti benar. Kalau ilmu pengetahuan manusia sekarang belum mencapai itu, maka tunggu saja saatnya ilmu ini berkembang dan akan ketemu kebenaran itu. Seperti sekarang di dalam Al-Quran ada pengiriman satu benda seperti ini atau seperti bangku yang saya duduki ini ke London dalam tempo 1 detik. Ini Al-Quran menceritakan kejadian seperti itu. Dan itu benar. Nah, tinggal sekarang kita bilang, wah itu udah ada itu. Iya, sekarang tidak ada, kemungkinan bisa. Sebab ini pesawat-pesawat, perkembangan pesawat terbang saja berbeda dalam kira-kira 75 tahun ini, perkembangannya pesat sekali. Perkembangan teknologi di bidang penerbangan, dulu ada kapal terbang dengan 2 kipas, namanya Dakota, lantas timbul lagi, lebih maju, akhirnya sekarang supersonik, Concorde.
yang terbang begitu cepat. Nanti akan ada yang lebih cepat. Ada satelit-satelit yang meluncur. Tetapi yang disebut oleh Al-Quran sudah top. Jadi itu artinya 300.000 kilo per detik. Kalau seperti riwayat Nabi Allah Sulaiman minta arsy-nya Balqis dan minta dikirim secepat mungkin. Berkata seorang dari jin yang merupakan khaddamnya Nabi Allah Sulaiman, "Ya Sulaiman, saya sanggup membawakan itu mahligai, tempat kursinya duduk ratu perempuan itu, sebelum Anda bangun dari tempatmu ini." Kata Nabi Sulaiman, "Wah, itu lama ya. Saya mau lebih cepat lagi." Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarbuk. Berkata orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang Alkitab, aku bawakan itu kursi sebelum matamu kedip gini. Jadi gini. Wah, itu detik itu artinya 1 detik. Dibawa itu. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi." Inilah dari kemurahan Allah kepadaku. Demi untuk menguji aku syukur atau tidak. Aku syukur ya Allah. Ayo bawakan. Begitu dia perintah, begitu sudah di mukanya. Lah sekarang ini ekspedisi pengiriman barang, misalnya Kalimas apa, yang di darat maupun di laut maupun di udara. Kira-kira tahun kapan bisa memakai alat yang mengirim barang daripada Aceh ke Bangil sebelum kita punya mata kedip? Nah, kalau kita bilang wah itu tidak ada itu. Sekarang tidak ada. Kita jawab sekarang memang betul tidak ada. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW berbicara bahwa nanti akhir zaman ada orang bicara dengan ujung bajunya, itu orang bilang, wah ya apa sih ini Nabi Muhammad SAW? Orang kok bicara dengan ujung bajunya? Ya apalah, jadi orang tidak beres akalnya. Tahu-tahu sudah berapa puluh tahun orang punya telepon. Jadi telepon itu sudah dekat sama ujung bajunya ini, kumnya. Ini namanya kum, ini pucuknya gamisnya ini. Sekarang orang bicara dengan itu. Ya ini telepon ini. Coba kalau Nabi cetakkan, dia terangkan betul-betul nanti akan ada telepon sifatnya begini, dan dia tentu tahu. Cuma kalau dia bicara begitu, nanti sahabat-sahabatnya yang masih merupakan Arab di tengah-tengah Sahara ini, dia akan bilang, wah tidak percaya. Sebab terlalu jangkauannya terlalu jauh. Seperti juga Mi'raj, Isra. Beliau dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam tempo beberapa detik. Sekarang ini sudah ada kapal terbang dari Makkah ke Baitul Maqdis cuma 20 menit. Tidak sampai 20 menit. Nanti akan lebih sampai 1 menit. Kira-kira tahun 1450 atau 1500 nanti insya Allah dari Jeddah Baitul Maqdis cuma 2 menit dengan super kongkor misalnya. Saudara-saudara, itulah sebenarnya yang dikatakan dalikal kitab. Karenanya kita tidak boleh tunjuk dengan ini, mesti kita tunjuk uniko itu. Kalau bahasa Kromoenggel, itulah. Tidak boleh kita bilang ini, itu kecil. Jadi bukan ditafsirkan ini sebagaimana letterlock, tidak. Dan karenanya juga kita tidak boleh membiarkan orang lain memakai nama Alkitab. Sekarang golongan Kristen mulai memakai nama Alkitab. Sebenarnya nama kitab mereka bukan Alkitab, nama kitab mereka Injil. Kita tidak beri izin mereka menggunakan Alkitab. Itu Alkitab dengan bahasa Al-Quran. Dan itu hanya khusus untuk kitab kita. Kalau nama mereka dalam bahasa originilnya Al-Injil. Injil itu dalam bahasa kita berita gembira. Injil Al-Masih. Kalau kita bilang kitab Al-Masih, tidak ada. Alkitab li Muhammad SAW. Apa sebab? Sebab mereka itu sekarang mulai melicinkan jalan. Secara lainnya apa? Ini memang sportivitas ini tidak ada. Kejujuran tidak ada.
Jadi orang itu sekarang memakai Alkitab, nanti 100 tahun lagi akan mengatakan kepada generasi umat Islam yang tidak ngaji, tidak sekolah, lah ini loh dalam Al-Quran ini dikatakan dzalikal kitab, ya ini Alkitab. La raiba fi. Padahal semuanya di situ raib. Saudara-saudara, itu sebabnya kita mulai dari sekarang kita hati-hati dengan pemakaian kalimat perkataan-perkataan yang bukan dimaksud daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kitab itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya tabung untuk agama Islam tentang Tuhan? Ini masalah bayi tabung, saya kira sudah 2-3 kali saya ditanya tentang bayi tabung. Bayi tabung itu ringkasnya, maaf, mengambil telur seorang perempuan, dimasukkan kepada rahim seorang perempuan yang tidak bisa hamil, ditambah lagi dengan mani seorang laki-laki, nanti dikandung oleh rahim ini dan jadi anak di dalam rahim. Ini satu cara. Jawabnya, kalau menurut agama Islam, kalau itu mani bukan mani suaminya, ya ini anak bukan anak suami. Dan memang di sini tidak dibenarkan oleh Islam kalau caranya yang dipakai cara begitu. Tidak dibenarkan oleh Islam sebab itu nanti bagaimana warisannya, ini bukan anak si suami dari istri itu. Yang punya mani bukan mani suami, sebab suami mandul katakan saja. Dia pakai mani orang lain. Ini bukan anaknya dia, anaknya orang lain. Jadi masalah hukum waris dan lain-lainnya termasuk satu yang perlu diperhatikan. Ada kejadian begitu tapi dari suaminya sendiri. Kalau dari suaminya sendiri tidak apa-apa, cuma diperluaskan jalan dan dimasukkan di tempatnya, itu tidak menjadi soal. Atau dipiara dulu di satu tempat, dibiarkan di satu pipa gitu, lalu dimasukkan apabila sudah kelihatan subur. Jadi kita lihat sebab dan prosesnya. Kalau proses itu cara seperti yang saya sebut yang pertama, Islam tidak membenarkan. Ya. Sekian, saudara-saudara. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia untuk kesempatan saya memberikan. Saya pernah membaca dalam satu artikel, pernah seorang pemuda di Eropa menantang kaum tua. Dia mengatakan, seandainya kalau Anda melarang kami untuk minum ganja di Indonesia, maka Anda yang melarang kami dari luar negeri. Seandainya Anda melarang kami untuk tidak boleh riset, maka Anda yang membuat ekspor sebanyak-banyaknya. Dan begitu seterusnya. Sekarang itu masalah. Dalam Islam, kebanyakan setiap kiai atau setiap penceramah dalam berdakwah itu kebanyakan dia berdakwah tentang kerusakan moral dan akhlak serta mental. Maaf Ustaz, kebetulan tiba saatnya ke penceramah itu kemudian menerangkan tentang kerusakan mental, akhlak serta moral itu. Masalahnya selalu dilemparkan kepada pemuda. Jadi sekarang itu masalah, apakah memang kesalahan seperti yang disebut yang terjadi dalam bahasa Indonesia-nya, mengapa dulu kaum muslimin dan mengapa majunya kaum kafir itu, apakah harus tidak ditumpahkan kepada angkatan muda? Dan yang satu lagi yang sangat merepotkan atau merisaukan kita kaum muda itu, apakah ada jurang pemisah antara kaum tua dan kaum muda dalam Islam, apalagi dalam perjuangan? Saya berikan contoh tidak jauh-jauh, apalagi dalam satu majelis yang biasa dipanggil itu, kalau umpamanya majelis itu baru muda itu baru membaca sesuatu, kemudian datang orang tua, anak muda langsung semuanya disusul dan langsung diberikan kepada orang yang terkandang atau yang tua. Lalu juga dalam soal perjuangan, kebanyakan anak-anak muda ini seperti keranjang sampah. Maaf, sepertinya hanya merupakan suatu kebutuhan isi hati saja, jadi tidak berbalas. Seperti keranjang sampah. Jadi setiap kesalahan-kesalahan kita keluarkan semua kepada kami. Sedangkan kalau kaum tua ini berjuang, mereka untuk tenaga kami sebagai peneliti atau sebagai presiden untuk merealisir perjuangan. Jadi kami sangat risau, apakah memang perlu kami membuat satu tim atau satu program antara kami dan kaum tua untuk menghadapi
berdoa seperti ini. Kami minta kembali berdoa sama diberkati kami berdoa. Saudara penanya yang terhormat, sebenarnya tidak mesti ada jurang, tidak mesti ada gap antara kaum tua dan kaum muda. Sebab yang muda ini dari yang tua, dan yang tua pun dulu pernah muda. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang penting adanya perasaan tanggung jawab di antara yang muda dan yang tua. Kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap kepala di antara kamu adalah bertanggung jawab, pemimpin, dan tiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan hasil kepemimpinannya. Jadi kalau jawaban yang diberikan oleh kaum muda sebagaimana yang Anda sebut, kalau kami dilarang meminum heroin, maka Andalah yang memasukkan, itu logis. Tetapi tidak semua yang logis itu benar. Logis. Kalau pemuda menyalahkan orang-orang dari panitia sensor karena mereka tidak menyensor film, sehingga kami pemuda hanya menerima film yang ada, kita lihat film karena kamu tidak sensor, itu benar. Logis, artinya dimasukkan, tidak masuk dalam akal. Tetapi tidak semua yang dibenarkan oleh akal itu justru benar. Karena itu ada sifat-sifat kepribadian yang harus menjadikan seorang pemuda tidak menyandarkan hari depannya kepada si tua 100%. Harus dia ada hubungan dengan Allah, harus dia berpegangan dengan wahyu. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa heroin sesuatu yang mengakibatkan buruk, kalau dia tahu bahwa minum minuman keras mengakibatkan suatu kecelakaan di dalam badan, dia sebagai pemuda harus mencoba menggunakan akalnya dan ngerem hawa nafsunya. Tidak lantas dia jawab karena karena kamu yang impor, aku yang ngerjakan. Sebab kadang-kadang manusia ini pikirannya tidak bersama. Orang yang menjaga menjaga gawang di Duana misalnya, di bea cukai, karena dia kepingin mendapatkan sesuatu kemewahan, dia biarkan seorang cukong memasukkan candu untuk dia kaya. Waktu itu pikirannya tidak normal karena dia tidak terikat dengan wahyu. Apakah lantas kita katakan bahwa karena itu Duana berbuat khianat kepada negara, lalu kita pakai hasil pengkhianatan Duana? Tidak betul. Kita juga disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu